Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saat ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Kurikulum, yaitu Ibu Eliani SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan hadir pada acara Diseminasi Budaya Positif yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Abdullah SPD. Baiklah, saya Nisa Firliani selaku protokol akan membacakan peruntukan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Haji. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lijalali wal wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini ya Allah kami mengadakan acara diseminasi budaya positif dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami ya Allah, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami ya Allah. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami ya Allah. Kami ingin kuat dalam persatuan itu ya Allah, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa yu'afina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko. Semoga dengan lantunan doa yang telah kita bacakan tadi, acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu sekalian dimohonkan berdiri.
Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bangko Besako yang saat ini akan diwakilkan oleh Wakil Kurikulum yaitu Ibu Eliani SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Kita masih bisa hadir bersama-sama untuk mendampingi Bapak Abdullah dalam kegiatan diseminasi beliau tentang disiplin positif. Selamat berkat dan salam kita datang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sekarang kita telah merasakan banyak ilmu pengetahuan dan tidak tahu apakah sekarang teknologi sudah berada di mana-mana. Salah satunya kegiatan kita pada siang hari ini. Titip salam Bapak Abdullah, Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri kegiatan kita berhubung ada keperluan dinas luar, jadi untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah yaitu saya. Baiklah Bapak Ibu, saya berharap dengan adanya diseminasi disiplin positif, mari bersama-sama kita tingkatkan disiplin positif di sekolah kita yang intinya dengan penerapan itu membawa dampak baik bagi kita. Apalagi disiplin positif ini sangat penting sekali untuk perlu Bapak Ibu ketahui. Salah satunya yang sedang berlangsung seperti yang tadi saya katakan bahwasannya penerapan disiplin positif juga itu berlangsung juga di dalam kelas, salah satunya tertuang di belajar. Jadi dengan harapan kita apa yang nantinya disampaikan Pak Bula bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan Pak Bula juga diberikan seluas-luasnya kesehatan sehingga nantinya bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan bisa terselesaikan dengan baik tugas yang diberikan oleh pihak di dalam pendidikan guru penggerak itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian saja kata sambutan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eliani SPD. Kita masuki acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Bapak Abdullah SPD CGP Angkatan 11. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan moderator. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta ridhonya kita dapat berkumpul dalam agenda yaitu berbagi praktik baik di balik menyelesaikan tugas dari guru penggerak, khususnya saya, yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan refleksi sedikit karena tadi kebetulan kita baru berlatihan dengan Ibu Guru dulu. Saya ada permainan yang namanya tebak gambar. Nah, saya minta untuk Bapak Ibu nanti menebak gambar yang ada di hadapan layar, ya, betul Bu? Ya. Nah, fokus dan tidak boleh tidak fokus, tidak harus berkedip, perhatikan. Apa ini Bapak Ibu? Hah? Swinglet? Yakin swinglet? Ya, mari kita lihat. Jawabannya adalah panda. Kasih tepuk tangan lagi. Gila lanjut. Baik, apa ini? Hah? Ya, gajah. Coba perhatikan betul-betul. Ya.
Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari gambar tadi Bapak Ibu? Ada? Silakan kepada Bapak Eko. Saya mengambil kesimpulan dari kuis tadi atau game tadi, yaitu jangan pernah memandang orang itu dari setengah ataupun dari covernya saja. Kita memandang orang harus dari keseluruhannya. Makanya kita tertipu dengan pandangan setengah tadi. Itu menurut saya pribadi. Iya, luar biasa kepada Bapak Eko. Terima kasih. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Yaitu di sini saya akan menyampaikan sesuai dengan tugas dari guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Yaitu yang pertama, ya. Jadi ada beberapa konsep dari modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini konsep ini semua sudah tergambarkan, sudah tersampaikan di dalam guru penggerak. Di sini ada channel saya, ada Ibu Edi dan Ibu Novita Asmi. Nah, seperti perubahan paradigma belajar itu sudah disampaikan dalam progres dalam tahapan-tahapan guru penggerak. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, perubahan paradigma belajar, ya. Yang pertama, kita di dalam guru penggerak ini menggunakan paradigma baru, ya, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan profil Ki Hajar Dewantara, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara di dalam semboyannya ada 3, ya. Di situ bahwasanya di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara kita harus mampu, yang pertama adalah mengetahui dulu potensi pada anak, ya. Jadi bukan lagi kita seperti yang lalu-lalu sebagai seorang guru kita hanya berpacu kepada diri kita. Jadi kita seorang guru, kita bagaimana anak itu harus mengikut pada diri kita sebagai seorang guru. Dengan adanya paradigma baru itu tidak lagi. Berarti bagaimana kita seorang guru harus bisa, ya, meyakinkan dan menjalankan bagaimana potensi pada anak itu dapat tersalurkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita capai. Kalau dulu kan biasanya kita mengajar nih, kalau si anak tidak mau mengikut apa yang kita lakukan, maka anak akan mendapat hukuman ataupun nilai jelek. Satu contoh, kan nggak mungkin semua anak di dalam satu kelas itu pemikirannya sama dengan kita. Tentu ada perbedaan. Si A, si B, si C, dan seterusnya itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator, sebagai yang menuntun atau yang mengarahkan bagaimana potensi anak tadi tersalurkan dan tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, nah, di situ di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ada yang namanya profil belajar Pancasila. Nah, setiap visi sekolah kita juga tersalurkan ya Bu Eri tentang profil belajar Pancasila, di mana intinya yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini semua itu pada dasarnya pada potensi anak sudah ada. Ya, makanya di dalam Ki Hajar Dewantara itu mulai dari kita lahir, si anak lahir sampai dia SD
sampailah di mana kita jadi seorang guru SMA, itu sebetulnya kemampuan anak itu sudah terlahir, sudah ada. Bukan seperti kertas kosong yang harus kita isi tulisannya, melainkan kertas yang sudah berisi hanya saja tulisannya masih samar-samar, Bapak Ibu. Jadi tugas kita seorang guru adalah bagaimana tulisan yang samar-samar tadi itu bisa terlihat dan terbaca dengan jelas. Nah, ini dari profil pelajar Pancasila semua tersalurkan, semua itu sudah ada pada diri anak dan bagaimana itu tersalurkan sesuai dengan visi sekolah maupun cita-cita guru tersebut. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan pendapat ini? Silakan, mungkin barangkali Bapak Ibu silakan memberikan pendapatnya. Jika setuju, sampaikan alasannya. Mungkin ada Bu Novi, mungkin barangkali Bu Eli yang menyampaikan pendapat. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak? Ibu, kira-kira apa Pak alasannya? Silakan Pak. Baik, kalau kita kepingin berhasil, tentu kuncinya adalah disiplin. Nah, untuk mendisiplinkan sesuatu itu sudah pasti ada hukuman, baik itu positif atau negatif. Artinya hukuman yang positif ini, contohnya kita seperti di poin ketiga itu, yaitu memberi reward, ya, atau kita katakan dulu memberi motivasi. Nah, lalu ada kita katakan hukuman yang sifatnya negatif, contoh anak tidak kita beri masuk atau belajar dengan buku pelajaran kita. Tapi saya yakin dan percaya setiap hukuman yang diberikan itu pasti dampaknya adalah positif. Hanya saja tinggal kita yang melihat situasi dan kondisi yang ada. Contoh kita katakan, kita lihat dulu kalau mau beri hukuman itu adalah latar belakang anak tersebut. Apakah memang dia cocoknya dikasih hukuman yang kita katakan motivasi, artinya hanya dengan kata-kata dia tahu. Sekarang ada juga latar belakang anak atau siswa ini yang hukumannya harus kita katakanlah dulu ketegasan gitu. Nah, itu alasan saya kenapa saya setuju dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih. Baik, kasih aplausnya kepada Pak Suprayitno. Terima kasih kepada Pak Suprayitno. Ya, bahasanya Pak Suprayitno setuju dengan pernyataan yang ada di depan. Mungkin ada yang tidak setuju? Barangkali ada yang tidak setuju bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Nah, perubahan paradigma dari yang tadi ini ada si A dan B, yaitu antara nanti ibu-ibu dengan temannya sebelah. Saya minta nanti untuk sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga di diri ibu-ibu atau bapak sekalian, dan kemudian digenggam benda tersebut. Kemudian dengan segala daya buatlah sebuah kepalan. Kemudian si teman B-nya yaitu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, yaitu untuk meminta Anda memberikan benda tersebut kepada si B. Bisa membujuk, kemudian mengancam dan menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar membuka kepala tangan Anda. Jadi
Silakan Bapak Ibu, ini ada kertas akan saya bagikan. Tadi adalah misalnya ini yang berpasang-pasangan ya, Bu Solina dengan Ibu Eni, kemudian Bu Novi dengan Bu Atika Sari, Ibu Rehan dengan Bu Wiwin, kemudian ini pas kebetulan ya, kita kan berbeda ya. Jadi nanti bagaimana yang ibaratkan yang satu si A, yang satu si B. Jadi sesuai arah di depan, bagaimana nanti si B itu bisa meraih apa yang digenggam si A. Atau misalnya contohnya yang di kepala ini nama suami saya, kan secara tidak langsung ketika si B itu adalah seorang perempuan, takkan diberikannya. Kenapa? Karena istrinya masih saya, kan seperti itu. Jadi coba nanti tuliskan suatu berharga di dalam kertas, kemudian kepal, tolong yang di sebelahnya nanti untuk meraih. Akan Bu. Ya. Terserah Bu, yang penting yang berharga. Ya, oke, silakan Bapak Ibu. Coba Ibu Rehan dan Ibu Wiwin ke depan. Coba sini. Coba sini. Silakan ke depan. Nggak apa-apa. Ya Pak Suprayana dengan Pak Eko, silakan. Untuk bagaimana caranya barang berharga mereka itu didapatkan. Ya. Mana link satu lagi Bu? Ya. Nah, silakan Pak. Bapak ini punya barangnya masing-masing. Tapi yang satu lagi pengen tahu. Pak Eko pegang apa? Saya pegang kunci kereta Pak. Boleh saya pinjam kereta Pak Eko untuk keperluan saya sebentar? Boleh Pak, cuman yang jelas dulu Pak, keperluannya apa Pak? Keperluan saya untuk jemput anak saya sekolah. Ujian Pak. Hah? Ujian. Ya ujian, karena kalau anak saya nggak saya jemput, nanti bisa jadi tadi sudah terlalu lama menunggu atau nanti ada orang lain pula yang menjemput anak saya. Mohon maaf Pak, kendaraan Bapak di mana Pak ya? Kebetulan kendaraan saya lagi di bengkel. Oh di bengkel. Silakan Pak. Saya Terima kasih. Saya ingin lihat. Pak, bisa saya tahu punya Bapak apa Pak? Barang Bapak? Bapak kira-kira butuh apa sama saya Pak? Saya Punya cuma uang Pak. Oh kebetulan Pak, saya lagi butuh uang Pak. Iya Pak. Kira-kira kebutuhan uangnya itu berapa Pak? Anak saya lagi sakit di rumah Pak. Sama Pak, anak saya juga sakit, jadi uangnya kebutuhan untuk anak saya Pak. Ya sudahlah Pak, kalau memang Bapak tidak berkenan minjamkan uang, saya pinjam ke orang lain aja. Iya, sebaiknya seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, kasih apresiasi yang Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Bapak Eko dan Pak Suprayana. Ya. Kira-kira satu pasang lagi. Ya silakan. Ya Ibu Rehan ya. Tadi kan bapak-bapaknya. Ya sekarang ibunya silakan Bu. Ya. Mana tahu barang berharganya suaminya diberikan pula ya kan? Silakan. Sini. Iya. Silakan Bu Wiwin dan Bu Rehan. Ya. Bu Wiwin cepat. Ya. Hai Kak Rehan, itu kayaknya ada sesuatu dari sama kakak itu apa ya? Apa ya? Aku dapat Reza.
nggak ya saya mengambil barang yang ada di dalam? Kalau saya paksa gimana? Enggak dong. Harus dong. Atau kalau kakak mau saya kasih minuman diganti dengan itu, bisa nggak? Dan sebaliknya gimana? Ya. Saya kasih HP kalau gitu. Apakah mau dengan HP atau tirai yang ada di belakang? Tirai nomor 10. Dari 1 sampai 9 sudah dipilih tadi dari awal kan? Tinggal nomor 10. Apakah kakak mau HP, tirai atau benda yang ada di tangan kakak? Saya sama ini. Kenapa ya? Apalagi salahnya ya? Oh yaudahlah. Kalau tidak bisa secara baik-baik, kalau begitu saya paksa kakak untuk bisa membuka benda yang ada di tangannya. Setuju? Oke, gitu sih tangannya sama saya buka. Baik, kasih tepuk tangannya kepada Ibu Rehan dan Ibu Ude. Ya. Saya penasaran ini apa sebetulnya yang berharga itu? Sini Bu, saya lihat Bu. Oh, ternyata nama suaminya. Jadi secara tidak langsung Wiwi ini adalah apa namanya itu? Pelakor. Jadi kira-kira Bapak Ibu dari dua gambaran tadi bahwasanya antara si A dan si B tadi, apa kira-kira kesimpulan yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Barangkali kepada Bu Novi, kami persilakan. Ya baik, terima kasih. Dari dua ilustrasi tadi yang sudah diperankan oleh teman-teman tadi cukup luar biasa. Bahwasanya kita bisa simpulkan untuk mendapatkan sesuatu itu tidak bisa dengan mudah. Kemudian yang kedua tidak bisa memaksa. Nah, kemudian harus ada usaha dalam menggapai atau mencari sesuatu. Jadi demikian pula pada saat kita melakukan sesuatu harus ada hal-hal yang memang sudah kita persiapkan terlebih dahulu sehingga apa yang ingin kita capai atau yang ingin kita harapkan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Demikian. Terima kasih kepada Bu Novi. Mungkin barangkali dari Ibu Salina, kami silakan. Oke, dari dua drama tadi yang sudah kita saksikan, ya jika kita memiliki kebutuhan untuk pembelajaran ini, apalagi tujuan pembelajaran itu berbagai macam karakter anak harus kita kenal. Bagaimana sebenarnya keinginan dia, seperti apa model pembelajaran yang diinginkan. Jadi dari ini mungkin bisa menggapai atau mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut. Jadi intinya adalah kita harus mengenal karakter teman atau anak kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Novi dan Ibu Salina. Barangkali Ibu ini ada yang menyampaikan? Ada? Tidak? Baik, kita lanjut. Jadi dari studi kasus 2 tadi adalah ada perubahan paradigma teori kontrol ilustrasi kontrol namanya. Ya, yang pertama itu ada stimulus respon. Nah, tadi ada si A dan si B. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah realita, kebutuhan kita adalah sama. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama halnya tadi, ya. Jadi ketika kita yang A tadi dia mengenggam sebuah barang yang berharga bagi diri dia, minimal si B itu harus memperlakukan sama. Apa yang dia butuhkan dari yang si B itu sama dengan apa yang dimiliki si A, ya. Dan secara sadar ketika kita menyadarkan kebutuhan yang sama, insya Allah itu akan diberikan sama dia.
Tapi kalau kita paksa, kita hardik, kemudian kita ancam, kira-kira memberi tidak dia? Tentu tidak. Ya, sama dengan anak. Kita seorang guru ketika di dalam lingkungan sekolah selalu kita ancamnya anak. Kamu kalau tidak pernah masuk di jam saya, nilai kamu akan pernah saya tuntaskan. Kira-kira anak akan merasa nyaman tidak? Tentu tidak. Yang ada asal Pak Bula masuk, dia merasa tidak nyaman. Yang di pikiran dia ancaman Pak Abdullah, tidak tuntas, ya, dan sebagainya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Jadi masuk dalam kesalahan itu adalah kesadaran diri si anak. Bahwasanya bagaimana kita menyadarkan bahwasanya anak itu salah atas sadar diri dia, bukan kita yang menyadarkan. Seperti terlambat. Bagaimana si anak menyadarkan diri dia adalah keterlambatan itu sebuah hal yang salah pada dirinya, sehingga dia akan sadar sendiri. Dengan sadarnya dia sendiri, ke depan dia tidak akan terlambat lagi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kemudian pemaksaan ada pada saat butuhkan. Nah, pemaksaan ini bukan yang dilakukan Bu Mimin tadi ya. Saya paksa. Ya gimana mau dipaksa? Waktu jam itu nama suaminya. Ya, Bapak jangan mengambil contoh lah. Itu nama suaminya. Akan diberikan kepada Ibu Wiwin. Jadi kembali tadi kepada anak tadi, hanya dirinya yang bisa mengontrol, ya. Kemudian Anda bisa mengontrol orang lain, kemudian kolaborasi menciptakan pilihan yang baru. Nah, mari kita lihat di sini apa itu budaya positif. Yaitu budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, kita sebagai seorang guru itu harusnya menjadi aktor, ya. Bagaimana aktor itu yang bisa dicontoh oleh anak murid. Sedangkan disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sodokan ancaman maupun hukuman. Yang contoh tadi bahwasanya misalnya si A ini sering terlambat nih. Jadi kita seorang guru ketika menerapkan budaya positif bukan lagi menghardik, mengancam, tetapi bagaimana kita nanti di dalam paradigma segitiga restitusi di situ, ya, di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kesenangan, cinta kasih sayang, kemudian kebebasan dan penguasaan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia itu mendorong timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari tindakan ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman. Ini merupakan motivasi implisit. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan nilai kebajikan implisit. Nah, kemudian konsep disiplin, pendekatan restitusi
sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yang pertama itu adalah pengertian restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, fokus pada pembentukan karakter. Ya, jadi dalam restitusi kita dalam menghadapi anak yang bermasalah bukan lagi ancaman atau hentikan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan dengan ciri-ciri dengan restitusi, maka bagaimana nanti kita menyadarkan kesalahan pada anak secara sadar dia salah dan dia bisa kembali dengan tekad diri dia sendiri untuk lebih baik ke depan. Jadi seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat berasa masalah, kemudian teman, keempat pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Posisi tertinggi sebagai guru kita sebagai posisi kontrol itu sebagai manajer. Ya benar ya? Ya sebagai manajer. Kenapa? Karena di situ dia sudah melakukan kebijaksanaan. Biasanya terdapat kepada seorang pemimpin seperti kepala sekolah, ya. Jadi dia tidak jadi seorang pemimpin itu ketika dalam posisi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kembali tadi kepada anak tadi, hanya dirinya yang bisa mengontrol, ya. Kemudian Anda bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi menciptakan pilihan yang baru. Nah, mari kita lihat di sini. Apa itu budaya positif? Yaitu budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, dapat berkembang menjadi pribadi kritis, cepat dan tanggung jawab. Nah, kita sebagai seorang guru itu harusnya menjadi aktor, ya. Bagaimana aktor itu yang bisa dicontoh oleh anak murid. Sedangkan disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Saya ambil contoh tadi bahwasanya misalnya si A ini sering terlambat nih. Jadi kita seorang guru ketika mencerminkan budaya positif bukan lagi menghardik, mengancam, tetapi bagaimana kita nanti di dalam paradigma segitiga restitusi di situ, ya, di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kesenangan, cinta kasih sayang, kemudian kebebasan dan penguasaan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia itu mendorong timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari tindakan ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga,
menghargai nilai-nilai kebajikan, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan nilai kebajikan intrinsik. Nah, kemudian konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama itu adalah pengertian restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kemudian selanjutnya ada teori kontrol. Nah, teori kontrol ini itu realita. Ada perbedaan, yaitu bahwasanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya, kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, sama kayak si yang ada di, ya, dia terdapat kebutuhannya. Kenapa dia nggak memberi? Karena ada perbedaan kebutuhan. Ya, jadi semua yang ada pada anak itu dasarnya kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan dan alasan. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kembali tadi kepada anak tadi, hanya dirinya yang bisa mengontrol. Ya. Kemudian Anda bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi menciptakan pilihan yang baru. Nah, mari kita lihat di sini apa itu budaya positif. Yaitu budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, kita sebagai seorang guru itu harusnya menjadi aktor, ya. Bagaimana aktor itu yang bisa ditonton oleh anak murid. Sedangkan disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sodokan ancaman maupun hukuman. Yang contoh tadi bahwasanya misalnya si A ini sering terlambat nih. Jadi kita seorang guru ketika menceritakan budaya positif, kita lagi mengancam. Tetapi bagaimana kita nanti di dalam paradigma segitiga restitusi, di situ, ya, di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kesenangan, cinta kasih sayang, kemudian kebebasan dan penguasaan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia itu mendorong timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari tindakan ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan nilai kebajikan intrinsik. Nah, kemudian konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama itu adalah pengertian restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ciri-ciri institusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, apa itu? Tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, fokus pada pembentukan karakter. Ya. Jadi dalam institusi kita dalam menghadapi anak yang bermasalah, bukan lagi ancaman atau kritikan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan dengan ciri-ciri dengan restitusi, maka bagaimana nanti kita menyadarkan kesalahan pada anak. Secara sadar dia salah dan dia bisa kembali dengan tekad diri dia sendiri untuk lebih baik ke depan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat berasa masalah, kemudian teman, keempat pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Posisi tertinggi sebagai guru kita sebagai posisi kontrol itu sebagai manajer. Ya Bu Novi ya? Ya, sebagai manajer. Kenapa? Karena di situ dia sudah melakukan kebijaksanaan. Biasanya terdapat kepada seorang pemimpin seperti kepala sekolah, ya. Jadi dia tidak jadi seorang pemimpin itu ketika dalam posisi kontrol manajer, dia bisa menjadi orang ketiga yang berdampak positif terhadap sebuah permasalahan. Nah, kalau penghukum ini sama yang seperti biasa kita lakukan nih, seperti saya sebelum-sebelumnya, kamu kenapa terlambat bersoal 50 kali? Nah, kayak seperti itu contohnya. Kemudian anak cabut nih, kemana-mana lari, kita panggil, ya. Kemudian kita hukum, ya, dengan sesuatu hal yang membebani kepada anak. Jadi kita seorang guru usahakanlah kita sebagai posisi manajer. Ketika kita mendapat anak yang membuat kesalahan, bagaimana kita tidak melakukan hardship atau ancaman sehingga membuat si anak efek jerahnya bukan karena kesadaran diri sendiri, tetapi karena takutnya dengan guru tersebut. Nah, selanjutnya ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum tadi. Jadi saya contoh itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan, sama halnya tadi, ya, push up. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Nah, di sini Bapak Ibu harus memberitahu kamu, saya begitu kecewa sama kamu. Nah, dengan pernyataan ini yang kita lakukan seorang guru itu menyadarkan anak bahwasanya anak merasa dirinya bersalah. Misalnya, ya, jadi kembali lagi tengok kepada anaknya, sehingga nanti 5 posisi kontrol ini mana yang kita pakai. Tapi baiknya seorang guru adalah posisi manajer. Nah, kemudian yang ketiga, teman. Nanti teman biasanya bagaimana anak itu menjadi teman pada diri kita, yaitu ayolah yang terbaik buat guru menjadi bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa masalah. Nanti kalau bahasa kita sehari-hari masih kita ada maklumi. Oke. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar aturan apa konsekuensinya? Biasanya ini udah ada kejadian yang sebelumnya. Jadi kita memantau nih, kenapa terlambat? Kan seperti itu biasanya. Ya, kalau nggak ingat kan? Kalau terlambat tadi, apa konsekuensinya? Itu biasa kita lakukan di usaha dulu. Biasa Pak, jalan bunga. Tanpa dia sadar dia akan pergi jalan bunga. Jadi kita sebagai pemantau. Nah, manajer, apa yang kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini menyadarkan anak dulu. Ya, ini kenapa yang posisi guru itu tertinggi adalah posisi manajer. Saya terlambat Pak. Nah, bagaimana caranya kamu memperbaiki keterlambatan kamu? Nah, itu akan anak yang sendiri menyampaikan. Ya, nah ini adalah posisi kontrol manajer. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas?
dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira ya, kalau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendara roda 2 bermotor, dan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, jadi nanti Bapak Ibu sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Edi tadi tentang budaya positif, nanti di dalam RPP-nya ya Bu Edi ya, di dalam RPP itu dimasukkanlah tentang budaya positif, di mana di dalamnya nanti kita seorang guru adalah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu dia inputnya adalah global terdapat di dalam lingkungan sekolah. Nah, keyakinan kelas itu dibuat hanya guru terhadap anak. Nah, dan keyakinan kelas ini dibuat bukan keinginan guru, tapi guru itu menuntut sesuai dengan keinginan anak. Jadi jangan pula membuat keyakinan kelas, Pak, saya pengen kalau Bapak masuk di jam kita, Bapak gak usah masuk. Nah, itu udah bahaya ya. Jadi keyakinan kelasnya bagaimana? Keyakinan kelas yang berbudaya positif. Kemudian Bapak Ibu, ya Bapak Ibu kelas. Jadi di sini anggap aja kita dalam sebuah kelas. Makanya kami di dalam TGP itu sering tuh sebelum mulai kita melakukan keyakinan kelas dulu. Jadi silakan Bapak Ibu buat keyakinan kelasnya. Akan saya kasih kertas apa namanya Ibu? Nah, sticky note ya. Silakan buat satu keyakinan yang harus kita kesepakati bersama-sama di dalam kelas ini. Boleh bebas, asalkan yang berbudaya positif. Nah, silakan Bu. Sudah Bu, buat keyakinan kelasnya. Nanti keyakinan kelasnya kita akan tempelkan di sini ya Bu ya, Bapak ya. Tempelkan di sini. Nanti keyakinan sudah, silakan Bu ditempel di sebelah gambar saya. Gambar saya sini juga boleh. Iya Bu. Sini apa? Ibu, silakan. Sini apa ya? Sini. Terima kasih sudah menyalurkan pendapatnya tentang keyakinan kelas. Jadi coba saya akan bacakan. Mana Bu? Ini yang mana Pak? Biar saya kan coba baca dulu. Yang jatuh ini berdoa setelah dan sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini salah satu contohnya. Walaupun itu di dalam peraturan sekolah, itu di dalam visi sekolah itu kan ada tentang bagaimana bertakwa, itu kan sudah dianjurkan. Cuma di perkecil lagi di dalam keyakinan
Nah, kasih tepuk tangannya ini. Nggak ada namanya nih. Oh, tidak ada nama ya. Bapak mana? Oh, Bapak Eko Maulana ya. Kemudian perlengkapan kelas yang lengkap. Nah, berarti di dalam sebuah kelas itu harus memiliki perlengkapan kelas yang lengkap. Bisa studionya, ventilatornya, ya. Misalnya dia ada matematika nih, misalnya Bu dari saya dibuat keyakinan kelas perlengkapan belajar yang lengkap. Jadi dia bingung soalnya juga mengajar matematika, pelajarannya ada. Masih begini. Tapi suatu. Jadi dibuatlah keyakinan kelas, ya. Perlengkapan harus lengkap termasuk di dalamnya belajar. Kemudian ini kelas yang nyaman. Bisa ditaruh buat apa? Ya, kelas nyaman itu penting, ya. Jadi di dalam sebuah keyakinan kelas dibuatlah bagaimana pembelajaran itu nyaman. Nah, kemudian kolaborasi nanti juga tuh kolaborasi. Nah, ini berarti kolaborasi itu bisa menjalin kerjasama ataupun sesama kelompok di dalam sebuah kelas berkolaborasi ya. Antara misalnya nih pembelajaran dengan metode kelompok, jadi antara kelompok A dan kelompok B bisa berkolaborasi. Kemudian bersikap sopan dan saling menghargai, ya, bagus nih, ya. Jadi ketika si anak berbicara, maka teman lain juga dia menghargai. Kalau dengan guru yang berbicara, saya ingat dengan pesan guru saya dulu. Kalau bapak dan guru berbicara di depan, di belakang jangan berbicara. Nah, kenapa? Kalau seandainya ini sudah dibuat dalam keyakinan kelas, tanpa sadar yang membuat keyakinan kelas dan sudah disepakati dalam satu kelas, maka guru di depan tidak perlu berkata-kata. Ketika bapak bicara di depan, jangan berbicara di belakang, karena sudah disepakati. Kemudian disiplin belajar tepat waktu. Nah, berarti gurunya datang, si anak harus sudah di jalan. Ya, kemudian bernalar kritis. Ya, berarti bagaimana anak itu harus bernalar kritis, aktif, ya, di dalam sebuah pembelajaran. Ini kita belajar dengan guru sendiri dulu. Setelah saya baca dia gugur. Kemudian boleh makan. Nah, ini boleh makan di dalam kelas ketika membuat sebuah keyakinan kelas dan itu juga mengandung dalam peraturan. Kembali lagi, Bapak Ibu, jika itu memang berdampak negatif dalam sebuah kelas, jangan dilakukan. Boleh. Nanti bagaimana kita seorang guru meyakinkan anak bahwasanya makan di dalam kelas saat pembelajaran itu tidak akan ada efek positifnya. Kan nggak mungkin kita mengajari depan anak kurang busuk sedangkan makan wajib. Bapak gurunya di depannya. Nah, sebutkan dulu sepak bola, kotak, tutup, dan empat situasi. Jadi sama. Tanpa sadar ketika keyakinan itu, memang kita memberi kebebasan kepada anak untuk membuat keyakinan. Tapi kita sadarkan bahwasanya makan di dalam boleh makan satu pelajaran itu adalah hal yang negatif. Nah, bentuk dari keyakinan tadi yang Bapak Ibu, ya, di situ ada beberapa bentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah anggota kelas saling belajar. Kemudian setiap anggota kelas selalu melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, yang biasa menjadi terbaik, komitmen terhadap tugas, dengan biasa membantu. Nah, Bapak itu yang buat kami keyakinan kelas sudah ikut di dalam bentuk keyakinan kelas. Ya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, ini akan kita lakukan nanti Bapak Ibu. Jadi yang ikut ini untuk nanti di dalam
nanti mau nggak mau ibu guru menyiapkan pertimbangan pada anak, ya. Karena guru-gurunya sudah ditunjuk dalam RBP untuk membuat keyakinan atau kesepakatan daerah. Dan kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Nah, ini salah satu gambar saya membuat keyakinan kelas, ya, di dalam kelas kehidupan berberapa, ya. Jadi di situ kita pertama adalah bagaimana kita seorang guru kembali melemparkan ke anak tentang keyakinan kelas. Kemudian di sini saya, ini saya sangat beruntung karena beliau. Ini merupakan salah satu bagaimana saya menangani sebuah masalah yang terdapat pada anak ketika anak melakukan kesalahan dengan menggunakan metode 3 restitusi, ya Bu Nopi, ya. Dengan ada di situ 5 pos kontrolnya. Ini saya ambil contoh seorang anak yang kasusnya si Cinta ini adalah memukul temannya karena mengambil buku untuk menyontek. Baik, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, dalam penerapan program disiplin positif adalah guru memiliki standar kesebaran profesional, ya, dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana menjalankan diri sebagai seorang posisi manajer yang artinya menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau mengucapkan dari Bapak Ibu? Ada? Jelas ya? Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Abdullah SPD yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Boleh Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Abdullah.